Ya boleh kita mulai, Bu. Ya, mangga silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah birokrasi, yaitu Ibu Evi Priyanti, SIP MSI, serta seluruh teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencegahan patologi birokrasi melalui reformasi administrasi, pelayanan publik, studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Nah, daftar isinya ada pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan lampiran. Oke, kita masuk di pendahuluan. Nah, ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berkaitan tentang birokrasi, merupakan instrumen penting dalam masyarakat. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dan diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai tugas dan mensejahterakan rakyat. Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, terus ada latar belakang masalah. Memang di birokrasi manapun tidak ada yang kebal dari penyakit birokrasi yang tentunya sangat bervariasi, dan sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Hal ini adalah sebagai suatu tantangan dan sekaligus tuntutan bagi pemerintah ke depan. Tantangan yang dihadapi bukan hanya birokrasi pemerintah, tetapi tantangan juga akan dihadapi dari seluruh masyarakat yang mengalami perubahan baik dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial. Maka ke depannya tuntutan masyarakat yang semakin meningkat kepada birokrasi agar semakin terbuka, transparan, makin produktif, dan mampu memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan dalam situasi yang meningkatkan dalam situasi yang demikian, maka kinerja aparatur negara harus benar-benar bertindak demi kepentingan bangsa, negara, dan agar dalam menyelenggarakan fungsi birokrasi berpegang pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini penyelenggaraan pelayanan publik diberikan kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat ingin menyelesaikan urusannya yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para pegawai masih jauh dari kata profesional. Seringkali apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dibiarkan begitu saja tanpa dipedulikan. Tidak adanya papan petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan proses prosedur dan biaya pelayanan dalam kenyataan di lapangan, maka seringkali mendapati para pegawai yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan sampai menerima suap dan praktek nepotisme. Nah, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang pencegahan patologi birokrasi dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sigi. Sehubung dengan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan birokrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sigi, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk patologi birokrasi pelayanan administrasi publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi. Terus untuk mengetahui untuk pencegahan patologi birokrasi melalui reformasi administrasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sigi. Dan untuk mengetahui hubungan upaya pencegahan dalam pencegahan patologi birokrasi dalam sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi setelah dilakukan pencegahan tersebut. Nah, ini ada beberapa tabel informer. Yang pertama ada kepala bidang pendaftaran akte kelahiran, ada kepala seksi pencatatan akte kelahiran, dan ada masyarakat penerima pelayanan atau jumlah keseluruhan ada 5 informan. Nah, lokasi penelitian saya itu adalah di tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian itu dilakukan di Kelurahan Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Penelitian ini memilih lokasi ini karena pertimbangan waktu dan kemudian peneliti dalam mengambil data penelitian sehingga sangat memudahkan untuk penginputan data yang di lapangan. Dalam penelitian ini sangat menjadi objek penelitian dan sektor pemerintah, swasta, masyarakat di Kelurahan Lolu. Nah, ini gambar umum Dukcapil Kabupaten Sigi, yaitu berdiri suatu lembaga atau instansi pemerintah tentunya tidak terlepas dari bagaimana awal terbentuknya lembaga tersebut. Begitu juga dengan pertama kali berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.
Sebelumnya Kabupaten Sigi merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Pada tahun 2008, Kabupaten Sigi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008. Oleh karena di tahun yang sama setelah sudah terbentuknya Kabupaten Sigi, maka terbentuk juga instansi atau lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang terbentuk pada tahun 2008. Dan setelah itu pada awal tahun 2014 kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dipindahkan di wilayah Kecamatan Birmaru Kabupaten Sigi, Desa Lolu. Hanya bertahan beberapa tahun saja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi kembali dipindahkan di wilayah Kecamatan Dolo lagi, tepatnya pada awal tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena kerusakan yang sangat parah di kantor tersebut karena bencana alam yang melanda, yaitu gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Hingga saat ini kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi masih bertempat di wilayah Kecamatan Dolo. Nah, pelayanan merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik itu berupa barang, jasa maupun administratif. Dengan demikian tentunya pihak masyarakat menginginkan pelayanan yang sangat baik dari pemberi layanan, dalam hal ini aparatur bekerja di sebuah instansi pemerintah. Harapan dari masyarakat sebagai penerima layanan yaitu agar mendapatkan kepuasan dari layanan yang diberikan sebagai suatu bentuk dari pelayanan yang prima. Demikian juga hanya pelaksanaan kegiatan pelayanan akte kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Dalam pembuatan akte kelahiran tersebut diharapkan para aparatur yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akte kelahiran, di mana dalam masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akte kelahiran, pelayanan tersebut diharapkan terlaksana secara cepat, tepat, dan mudah dan adil agar masyarakat yang menerima layanan merasa puas dengan layanan yang diberikan. Terus ada kecepatan berarti dalam keadaan ini aparatur yang bekerja di Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dituntut harus dengan cepat melayani masyarakat yang ingin membuat akte kelahiran. Namun demikian aparat harus menyelesaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan karena aspek kecepatan dalam pelayanan sangat penting. Aparat yang memberikan pelayanan harus mempunyai kesiapan merealisasikan kebutuhan masyarakat, tidak ada alasan menunda atau memperlambat pemberian layanan. Kapanpun masyarakat membutuhkan pelayanan, pada saat itu juga aparat telah siap untuk melayani. Demikian pula hanya dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan akte kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sigi. Sebagai lembaga atau instansi mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat, para aparat harus mampu memberikan pelayanan akte kelahiran yang berkualitas, di mana dalam pelaksanaan pelayanan dapat terlaksana dengan cepat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, aparat juga harus mampu merespon dengan cepat berbagai keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan akte kelahiran tersebut dengan cara melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja dan para aparat yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus ada ketepatan. Ketetapan yang dimaksud adalah ketepatan waktu dalam membuat akte kelahiran atau penerbitan akte kelahiran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Pada hal ini aparatur dituntut harus dapat menyelesaikan pembuatan akte kelahiran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar masyarakat memperoleh akte kelahiran yang mereka inginkan tepat pada waktunya. Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik berada di wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil teruntuk aparatur yang memberikan pelayanan diharap harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan prosedur yang telah ditetapkan agar masyarakat dibutuhkan oleh masyarakat dan terwujud tepat pada waktunya. Terus ada kemudahan yang dimaksud adalah para aparat untuk tidak mempersulit masyarakat yang membuat akte kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Dalam hal ini, pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan tidak memungut biaya apapun dari masyarakat. Kemudahan dari berkomunikasi serta tidak mempersulit dalam administrasi atau meminta biaya dari masyarakat tentunya akan memberikan kesan yang baik kepada penerima layanan. Para penerima layanan tentunya akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika mereka mudah memahami serta mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Untuk itu, dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran diharapkan bisa memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat yang menerima layanan. Terus yang terakhir ada keadilan yang dimaksud di sini adalah dalam pembuatan akte kelahiran diharapkan agar aparat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi diharap dapat melakukan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan golongan atau status masyarakat serta menerapkan prinsip kesamaan hak kepada masyarakat penerima layanan. Masyarakat penerima layanan pembuatan akte kelahiran sangat mengharapkan perlakuan yang adil
para aparat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Untuk itu pada bagian ini Polti ingin mengakui bahwa bagaimana keadilan yang telah diberikan aparat kepada masyarakat dalam pembuat akte kelahiran dan hasil wawancara dan Ibu Marwiyah Rahmanara, Sarjana Hukum selaku Kepala Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Ya, tentu saja kami sebagai aparat yang bertugas sudah menjadi keharusan untuk bersikap seadil-adilnya kepada siapapun saja masyarakat yang datang dalam pembuatan akte kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dengan tidak membeda-bedakan siapa saja yang datang, entah itu dari golongan atas sampai bawah, karena pada dasarnya masyarakat semua sama dan mereka datang di Dukcapil Sigi itu semata-mata mereka memiliki kepentingan yang sama dan kami sebagai pemberi layanan harus bersikap adil. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada ingin bertanya tentang bagaimana proses pelayanan yang ada di Kabupaten Sigi, apalagi kemarin sempat terjadi bencana alam, jadi ada perbaikan, dan kemarin juga ada pemilihan gubernur dan wali kota, itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, jika ada dipersilakan. Gimana nih teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ardi, ini tolong dikonfirm teman-temannya ya, masih ada yang join tidak? Ini hanya 26 orang nih. Oh iya Bu. Oke, Ibu izin masuk ya. Iya Bu. Silakan dikonfirm teman-temannya. Pencegahan patologi birokrasi melalui reformasi administrasi pelayanan publik. Berarti ini lokusnya di Kabupaten Sigi ya? Iya Bu, di Kabupaten Sigi. Sultang ya? Iya. Di Palu ya? Ya, di Palu Bu. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Boleh share video ketika wawancara? Ibu, videonya belum bisa di-download karena cuma teman Ada yang foto video. dokumentasi ketika dengan informan? Iya ada Ibu, tapi baru satu dimasukkan. Coba Ibu lihat. Iya. Kemarin membuat surat izin penelitiannya seperti apa, Ardi? Apakah Bu. ke Kesbangpol dulu apa gimana alurnya? Iya, alurnya kemarin sebenarnya disuruh diminta di Unsika Ibu, karena akademiknya kan untuk semester ini di Unsika. Tapi itu Bapak alhamdulillah mengerti. Jadi kan belum bisa luring, jadi dia keluarkan suratnya. Terus saya masukkan ke Dinas Dukcapil. Jadi harus ke tata usahanya dulu, di ACC. Begitu panjang alurnya Ibu, sampai menunggu kepala dinasnya untuk tentang akte Ini kelahiran. berarti siapa yang diwawancaranya nih? Kalau ini stafnya Ibu, staf dari kepala dinas itu tentang akte kelahiran, kan ada memang kepalanya. Oke, staf dari bidang akta kelahiran ya. Permasalahannya apa yang bisa Ardi simpulkan terkait patologi birokrasi? Jadi bukan pantologi ya, di PPT patologi harus. Iya, patologi. Apa yang bisa Ardi simpulkan? Yang saya dapat birokrasi ini apa sih terkait pembuatan akta kelahiran di sini? Yang dapat saya simpulkan itu Ibu, Kota Palu ini mendapat begitu banyak perubahan, perombakan peraturan, begitu juga kayak fasilitasnya. Apalagi kemarin sempat terjadi bencana alam, jadi itu Palu Sigi Donggala itu betul-betul berbenah. Dan Bapak ini juga menceritakan bahwa kemarin kan masih Pak Wali Kotanya ada Pak Hidayat dan Pak Sigit Purnomo Said atau Pasya Ungu. Nah, saat itu mereka betul-betul kewalahan untuk melayani untuk masyarakat yang datang, karena banyak sekali pengeluhan mulai dari KTP hilang, akte kelahiran hilang, karena ada yang terbawa tsunami, ada yang terbawa likuifaksi. Itu betul-betul dari birokrasinya sendiri, kepala dinasnya itu betul-betul membenah, dan akhirnya pada sekitar 2019 itu sudah ada sedikit perubahan tentang pengeluhan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh pada awal-awal terjadi bencana saja Ibu, tapi pas awal masuk 2019 dan 2020 pemilihan wali kota dan gubernur itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik untuk pelayanannya. Saya juga lihat ada di dokumentasi, nanti saya kasih masuk di Google Form yang Ibu sudah kirim, ada beberapa sarana prasarananya, fasilitas yang memadai, apalagi KTP itu tidak perlu
dibuat lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bisa juga langsung datang ke kelurahan terdekat dan itu sudah bisa diproses. Nah, begitu Langsung kira-kira. jadi hari itu juga KTP-nya apa Eh, berapa hari? Kalau di Kerawang itu kan kita ya kalau nggak salah nunggu gitu kan berapa hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Yang di Palu gimana nih? iya Bu, betul. Hampir sama juga Ibu. Ada yang Sama paling juga ya ya paling masalahnya. lama itu seminggu. Biasa ada yang bilang habis belangkonya lah. Ah, Eh, itu gitu Ibu. sering kita temukan ya. Sering kita temukan Ibu. Saya juga waktu itu urus KTP-nya pas gempa. Katanya habis belangko. Hari ketika tsunami di gimana? Selamat, alhamdulillah ya keluarga. Iya, alhamdulillah Ibu. Cuma rumah yang agak kayak dapur itu dengan ruang tamu bergeser Ibu, agak lumayan jauh. Oh, ngeri juga ya. Iya. Saya pas dapat azan maghrib, pas azan maghrib selesai itu langsung terjadi bencana itu Bu, tiba-tiba juga. Ketika tsunami berarti nggak ada di rumah lagi, nggak di rumah lagi. Iya, di masjid kan sementara sholat mau sholat di situ Ibu. Langsung langsung pas tiba-tiba selesai azan langsung terjadi itu gempa kan. Saya agak jauh dari pantai Bu dan agak jauh juga dari lokasi likuifaksi. Jadi cuma gempa ini yang dikhawatirkan sekitar 7,4 skala Richter kemarin. Ada teman ibu di rumah sakit mana ya, itu dokter lagi hamil juga meninggal saat itu terbawa arus tsunami. Umuran ibu kalau nggak salah. Oke ya, mudah-mudahan lah diberi ketabahan ya Iya, segala yang amin. hilang. Oke, Ardi ibu lihat kalau kita kembali lagi ke topik. Tadi pakai teori dari siapa Ya Bu, nih untuk menjawab pertanyaan di bab 2, teori dari siapa yang Ardi jelaskan? yang dari mana Ibu? Pak, yang jadi rujukan di rumusan masalah teori dari siapa? Dari teorinya siapa? Kan ada Ibu, ada referensi juga dari senior yang sudah meneliti, terus dia kasih beri masukan juga di metode penelitiannya. Bukan metode, maksud ibu teorinya. Oh, Ini kan teorinya. terkait patologi Oh, birokrasi. Ardi ngambil teori terkait kualitas pelayanan kan berarti ya dari iya. siapa? Dari siapa tadi? Coba di bab 2 tuh. Iya, bab 2 Ibu. Tapi tolong tambahkan ya, Iya Bu. kira-kira dari siapa? Kalau paling ada Parasuraman kah atau Sinambela kah gitu kan? Tambahkan nanti Oh iya Bu. terkait teori kualitas pelayanan ya PR. Oh iya. Tolong diperbaiki nanti ibu, pokoknya lihat dari makalah yang telah diperbaiki untuk nilai akhir UTS. Oh iya Bu. Ya. Ya. Minggu depan. Itu di bab 2. Nah, kemudian untuk informan berarti ada 2 ya, kepala bidang, kepala seksi. Tadi yang Ardi tunjukkan itu berarti hanya 1. Iya, hanya 1 Ibu. Masih 1 nanti ada di video. Satu lagi siapa? Kepala bidangnya nggak di foto. Kepala bidangnya dari foto Ibu, tapi ada di video. Nanti ya. boleh share videonya ya, Iya, di Bu, grup boleh atau nanti. di Google Classroom, Ya. maksudnya di Google Drive per kelompok. Oh iya Bu, betul. Kemudian masyarakat penerima layanan ini ada 3. Siapa aja yang harus diwawancara? Apakah masyarakat yang sedang membuat akte di situ atau gimana? Iya Bu, yang masyarakat sementara membuat akte kelahiran, KTP, itu yang saya wawancarai. Ada fotonya di? Iya, nanti di video aja. Baru ada di video tadi. Betul ya, ada videonya. Iya Bu. Untuk surat nanti harus dilampirkan juga. Kemarin buat nggak surat izin penelitian ke TU Visip atau dari balasan dari dinasnya? Kalau untuk balasan dari dinas belum ada Ibu. Baru dari Visip yang masuk, nanti saya mintakan. Kemarin agak lupa juga. Ardi scan kemudian lampirkan ya di makalahnya. Begitupun di surat dari dinas yang bersangkutan yang tolong mintakan bahwa Ardi memang betul-betul sudah melaksanakan tugas penelitian untuk UTS mata kuliah ibu ya. Oh iya, iya Bu. PR itu berarti ya. Ya. Oke, ini ibu lihat di bab 4 Ardi menjelaskan pelayanan akte kelahiran. Nah, ada beberapa penjelasan dimensi, ada kecepatan, kemudian tadi kalau nggak salah ketepatan, ada kemudahan, kemudian ada keadilan. Nah itu tuh harus ada jelas dari siapa, maksudnya yang tadi dijelaskan, apakah
Ini berkaitan dengan kualitas pelayanan, misalkan menurut Sinambela atau menurut siapa. Coba dicari Iya, Bu. teori dari siapa ini, jangan ujung-ujung ngejelasin per dimensi tapi tanpa kita tahu gitu kan. Ibaratnya ini kan anaknya, tapi Ari nggak tahu induknya gitu kan. Teori dari siapa ya. Iya, Bu. Kemudian untuk buku ini beneran nih Ardi, ada beberapa buku, banyak buku untuk rujukan. Iya, rujukan. Lah, apa Ardi punya bukunya? Cuma cari di referensi juga, yuk. Referensi, harus jelas nih ya. Iya, harus jelas. Jangan sampai kopas dari tadi yang Ardi bilang dari senior kan. Oh, iya. Betul, Ibu. Ya. Ya. Berarti PR-nya banyak ya Ardi ya. Teori Iya, yang pertama dicatat nanti. Ya. Ada recordingnya juga. Kemudian di rumusan masalah sesuaikan dimensinya apa aja, kualitas pelayanan dari siapa. Kemudian surat izin penelitian dilampirkan, surat keterangan telah melakukan penelitian dilampirkan, begitupun video ya nanti dikirim ke Raffi atau Ardi, nanti share recording ini, kemudian video ketika wawancara dilampirkan ya. Oh iya, Bu. Oke, silakan ditutup Ardi. Untuk Ibu Rasi apa saja masukan dari Ibu ya. Oh iya. Ya mungkin itu Stop share dulu ini. Oh iya, stop share. Ya mungkin hanya itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau ada kekurangan mohon dimaafkan. Karena kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan sama Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ardi ya untuk presentasinya. Ibu sedikit Ibu nggak bisa share screen ya Ardi ya. Mungkin hanya Ibu sedikit bacakan terkait materi untuk nanti UTS, UAS. Nah, kalian bisa lihat semuanya ya di Google Classroom udah Ibu upload. Ada 4 materi, ada satu lagi yang belum Ibu upload terkait patologi birokrasi ya. Nanti kalian boleh upload. Ada yang sudah download belum di Google Classroom materi yang sudah Ibu jelaskan dari pertemuan pertama sebelum masuk UTS itu? Halo, menyimak tidak? Wulan Febriani, udah download belum Wulan? Baru lihat aja Bu, belum di-download ya. Nanti tolong di-download ya. Oke. Kalau nggak salah ada 5 materi di situ untuk bahan UAS-nya terkait teori birokrasi, kemudian patologi birokrasi. Nah, boleh nanti dilihat ya. Paling nanti insya Allah sekitar 4 sampai 5 soal untuk UTS UAS-nya. Nanti Ibu kalau misalkan dimajukan hari Kamis ada kelas nggak teman-teman semuanya ini? Kamis ada kelas nggak? Ada nanti, Bu. Jam berapa nanti? Kalau hari itu ada Pak Maul jam 8 sama jam setengah 4-nya Pak Dadan. Setengah 4 Pak Dadan. Jam 8 Pak Maul sampai jam berapa? 3 SKS berarti sampai jam 10-an biasanya sih. Minggu depan udah UAS belum Pak Maul sama Pak Dadan? UAS Bu, tapi belum diinfoin lagi. UAS-nya biasanya lisan apa gimana itu beliau? Kalau Pak Maul itu biasanya di jam mata kuliahnya dikasih soal gitu Bu. Jadi dikerjain sampai waktu mata kuliahnya selesai, biasanya gitu Bu. Oh gitu, oke. Ibu kan hari Kamis jam 2 siang kelasnya ULI ya, kelas E. Kalau kita alihkan ke misalkan pada maghrib bisa ya? Atau misalkan hari Rabu Ibu ada kelas pagi. Kalau siang, Rabu siang ada kelas nggak nanti kelas ini? Kalau Rabu beda-beda tuh Bu. Ada yang beda-beda. mata kuliah atas iya Bu. Oke. Hari apa ya? Selasa kosong nggak? Gimana Tanti Ulan? Selasa kalau
Dari aku pagi ada, siang juga ada Bu. Siang, pagi, siang ada, sore kosong. Kalau di aku kosong. Nanti boleh Ibu minta Raffi ya atau Tanti, tolong carikan kelas kosong antara Selasa, Rabu, Kamis. Free-nya jam berapa? Bada Isa pun nggak apa-apa. Kecuali hari Rabu karena udah diambil alih sama kelas D ya. Misalkan Selasa malam kalau bisa ya, jam 7 lah. Gimana semuanya? Kan Ibu rencananya hari Jumat depan mau mudik gitu maksudnya, biar kita pajukan ya. Mohon izin semuanya gimana? Gak apa-apa? Gak apa-apa ya? Malam tahun baru kan, Sabtu tahun baru ya? Kalian gue mau tahun baruan kan? Oke, nggak apa-apa ya. Berarti tolong carikan kelas kosong untuk sama Wulan boleh, Tanti boleh, atau sama Raffi ketua kelas boleh. Hari Selasa pada maghrib pilihannya berarti ya, atau hari Kamis pada maghrib, gitu aja. Gimana? Sepakatnya kira-kira hari apa? Kalau bisa apa namanya? Bisa di gimana Nadira? Silakan. Kayaknya Selasa sore pada kosong deh Bu kayaknya. Selasa sore aja. Baik, berarti insya Allah Selasa sore jam berapa Nadira? 3:30. Ya Bu, segituan nanti ditanya lagi aja ke teman-teman. Oke, insya Allah berarti Selasa sore ya. Nanti beli sama papa, beli. Berarti Selasa pada maghrib, pada asar Nadira ya. Ibu minta tolong nanti siapa yang bersedia buatkan link Zoom-nya. Nadira bisa? Bisa Bu, tapi Oke, Nadira. Zoom premium Bu. Nggak apa-apa. Nadira nanti tolong buatkan link Zoom-nya. Jadi nanti insya Allah teknisnya per kelompok. Atau kita mulai dari Ardi dulu yang pertama kita UAS tulisan. Yang kedua kelompok 1 misalkan. Ntar Ibu acak pokoknya dari 14 kelompok. Ini kan 14 sama Ardi ya. 14 kelompok nanti Ibu panggil satu kelompok. Nanti kelompok 1 misalkan Ardi, kelompok 2 Tanti, Nadira, Miranda 3 orang. On cam semua. Kalian off cam dulu aja. Nanti selesai Miranda. Kalau Tanti, Miranda sama Surya misalkan udah selesai, silakan keluar dari Zoom-nya ya. Semuanya nanti pakai alma mater ya, pakai baju putih juga harus rapi. Kalau Ardi itu berarti alma maternya biru ya, yang lain nanti merah berarti. Jangan sampai pakai kaos kalau bisa, semuanya pakai kaos berkerah atau kemeja biar rapi. Jadi rasakan ketika UAS di kelas aja gimana ya. Bisa semuanya? Ayo bisa enggak ini? Nggak bisa Bu. Kayak alma mater berarti ya PR-nya ya. Kemudian tolong pelajari nanti yang udah Ibu share Google Classroom-nya. Ada 5 materi. Mana? Ibu izin masuk. Nih, kelihatan kan di Google Classroom Ibu udah share ada terkait teori birokrasi, arsip penting birokrasi, paradigma birokrasi, kemudian sejarah birokrasi. Nah, satu lagi belum Ibu share ya terkait patologi birokrasi. Nah, kaitannya dengan hasil riset kalian masing-masing nanti harus bisa jawab. Akan Miranda, kemarin tema tugas dari Ibu apa? Kemudian teori yang diambil tentang apa? Apa permasalahan patologi birokrasinya? Harus bisa menjelaskan ya. Tidak banyak kok, Ibu makan paling 4-5 soal. Nah, kaitannya dengan reformasi birokrasi itu apa kira-kira ya? Bisa ya semuanya ya. Nanti tolong di-download nih di Google Classroom semuanya ya. Untung ditinggal doang ya. Oke, kira-kira gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang keberatan? Ibu izin masuk. Iya, Nadira gimana? Tadi katanya kalau hari Selasa kecepatan Bu kalau buat belajarnya. Jadi kalau misalkan di hari Kamis gimana Bu? Kamis boleh jam berapa? Pagi, ada kelasnya pagi.
Ibu izin masuk. Jadi setahu saya Pak Dadan itu dia maunya UASnya kalau nggak salah itu mau Januari. Cuman masih belum pasti. Tapi kalau nanti Pak Dadan nggak masuk mungkin di jam sore-sore atau abis maghrib juga nggak apa-apa. Oh berarti kalau kelas padadan kosong, kita ambil kelas padadan. Jam berapa Ruth, Rey? Pak Dadan sih biasanya 3:30 Bu, biasanya. Oke, 3:30 ya. Kalau setengah 4 padadan nggak masuk, berarti kita pada maghrib, malam Jumatan ya UASnya. Iya Bu. Oke, nanti standby Ardi, jaringannya harus usahakan ya, UAS nih. Iya Bu, iya. Pokoknya nanti kalau misalkan ada yang bermasalah dengan Zoom-nya, video call berdua sama ibu ya, atau satu kelompok itu berempat berarti ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana? Ayo Raffi kemana? Raffi nggak masuk Raffi? Nggak ada ya Raffi, nggak masuk ya? Ini nanti tolong siapa tadi ya? Mau Reina apa Tanti? Silakan tolong dicek absennya, ibu belum buat Google formnya juga buat absen ya. Nanti tolong kondisikan aja ini yang kira-kira hadir di checklist, di rekap ya Tanti. Iya Bu. Nanti dikirim ke siapa? Ke Raffi. Untuk makalah sudah diperbaiki belum yang kemarin ibu minta semua kelompok? Udah dikirim ke Raffi belum? Sudah Bu. Tapi Raffi belum. Ibu izin bertanya Bu. Gimana? Kalau Tanti kan kemarin itu kelompok Tanti revisinya itu informannya yang polisi itu kan kurang ya Bu. Tapi sampai sekarang tuh Bu susah banget Bu buat dihubungin, itu gimana ya? Nggak bisa diwakilin itu? Nggak direspon Bu sama. Nah, coba nanti kan masih ada waktu seminggu ya, nanti usahakan ya. Nanti ibu tunggu. Untuk yang pertama berarti PR-nya kalian kumpulkan di Google Drive-nya itu recording Zoom, kemudian makalah, PPT, video, kemudian jurnal juga jangan lupa sih ibu share template jurnalnya, tinggal potong-potong aja dari makalah yang sudah kalian perbaiki untuk isi jurnalnya ya. Oke, nanti ibu share di grup WA apa yang harus kalian kirimkan di di Google Drive-nya. Ada lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Oh iya, kalau tidak salah kelompok saya ada perempuan yang tidak ikut UTS berarti ya, satu orang siapa? Karena kan itu pisah kelompok. Ada yang tahu namanya? Ibu lupa. Saya hadir nggak saya pun? Ada yang tahu nggak? Yang perempuan siapa ya namanya tuh? Ayo tolong diinfokan ke ibu namanya siapa, kelompok Saiful, satu lagi yang perempuan. Kayaknya Regita ya Bu? Bukan, Fitriani. Iya kayaknya Fitria Ibu. Fitria. Berarti 2 orang ya kelas ini berarti yang ada nilai UTS-nya. Yang pertama Regita, yang kedua Fitriani. Itu ya, berdua ya? Maaf, Fitria. Hah? Siapa? Fitria. Oh, Fitria. Ya, Fitria, Bu. Fitria sama Regita. Nanti tolong ingatkan Ibu ya, Tanti. Berarti ada 2 orang yang tidak ada nilai UTS-nya, ya 0 berarti itu 2 orang itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oh ya, Wulan gimana? Untuk rekan temannya dibantu kemarin perbaikan makalahnya, Wulan? Dia katanya sih aku udah nyuruh bikin jurnal, tapi nggak tahu. Jurnal. Oke, pokoknya ntar Ibu share template jurnalnya juga di Google Classroom. Sesuaikan seperti PR-nya temannya Wulan ya. Iya. Untuk pembuatan jurnal. Oke. Ada lagi yang bermasalah dengan teman kelompoknya selain Wulan, selain kelompok Regita atau kelompoknya Ardi yang Fitriani itu? Tidak ada. Udah clear semua ya, nggak ada masalah lagi ya. Jawab atuh Junes, Tanti, bener nggak ada masalah lagi? Iya udah Bu. Selamat belajar berarti ya.
Mohon maaf bila selama 1 semester ini Ibu banyak kekurangan. Selamat liburan akhir tahun. Sampai ketemu di semester depan. Insya Allah kalau ketemu MK Ibu lagi berarti ya. Kalau enggak mah ya sama dosen lain ya. Jangan bosan ketemu Ibu juga ya. Ntar kalau ketemu Ibu lagi Bu video. Tapi kalian mah kan perwalian sama Ibu ya. Semoga nilai akhir di semester ini memuaskan semua ya. IPK jangan sampai turun. Usahakan di atas 3,75 kalau bisa. Per semesternya itu ya. Yuk kita screenshot dulu. Silakan Ardi boleh di screenshot nanti kirim di grup. Ardi on di laptop Ardi. Iya, bawa laptop. Stop, silakan di screenshot dulu sebelum ditutup. Iya, Bu. On cam semua. 1, 2. Duanya di. Sudah? Tunggu belum. Saya yang ini. 1, 2. Sudah, Bu. Oke, sudah ya di. Iya, Bu. Tolong dikirim di grup. PR-nya berarti nanti yang rekap absen nanti ini hanya ada 31 orang nih yang Iya, tidak Bu, bisa iya. yang lain ya. Ayo semuanya terima kasih ya sudah hadir dalam pilihan hari ini. Ibu izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Ardi jangan lupa recordingnya Ardi. Oh iya, Bu. Nanti dikirim di Google Drive ya. Iya, Bu. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang